Oke, apa kabar Gan? Ya, baik. Yo, basa-basi dulu di awal-awal. Oke, siap. By the way, kamu ngapain di situ, Gan? Itu di ruangan yang bukan rumahmu itu. Bukan. Ini ruang band di gereja. Oh, rumah Bapak ya. Rumah apa? Siap. Ngapain di ruang band ngapain, Gan? Kerja TA, kerja skripsi. Soalnya kerja di rumah sumpek. Oke. Nah, ini buat teman-teman di episode kali ini kita mau ngomongin tentang aktivitas Regen yang paling belakangan, yang terakhir yang dia lakukan gitu. Nah, aku pengen tanya sama Regen, bagaimana rasanya mengerjakan skripsi atau TA di saat-saat COVID? Ya, sangat tidak nyaman karena nggak bisa bimbingan sama dosen juga nggak bisa ngasih pengarahan, jadi harus kerja secara tanpa bimbingan, tanpa arahan. Dan kalau kerja di rumah gak nyaman, jadi harus ke gereja kadang supaya suasananya enak. Kalau kerja di rumah gak enak. Moodnya gak dapet ya? Ya, moodnya gak dapet, gak nyaman. Nah, di perpus kampus lebih dapet ya? Ya, pokoknya kerja tugas kuliah itu lebih enak kalau di luar rumah. Kalau di rumah malah gak ada niat. Jadi bawaannya apa? Bawaannya menyalakan PS ya? Ya, benar. Menyalakan PS. Iya. Pantesan kamu sering ke gereja untuk cari suasana baru untuk kerja ya? Iya, cuma beli suasananya aja. Iya. Nah, apa yang tadi kan kamu bilang nggak bisa bimbingan. Nah, kalau misalnya bimbingan kayak gitu tuh bukannya bisa lewat Zoom atau telepon gitu? Apa yang kurang didapat? Apa yang nggak bisa dilakukan ketika bimbingan waktu COVID? Soalnya kalau bimbingan di kampus itu ada alatnya, Kak. Alat pabriknya itu ada. Terus dosennya itu jelasin perhitungannya itu enak. Kalau lewat chat, lewat telepon atau lewat Zoom gitu kurang nyambung. Terus pernah juga dosen ngasih revisi melalui email. Itu tulisannya agak bisa dibaca, soalnya tulisannya kayak tulisan dokter gitu, kayak tulisan nggak bisa dibaca. Ya, tulisannya kayak ceker ayam. Ya Allah. Gitu. Terus kalau buku-buku juga kesulitan gak sih? Buku itu kan aku kan ngitung toh. Skripsiku ini tentang menghitung. Kalau baca buku secara mandiri itu agak kesulitan. Pengarahan dari dosennya agak kesulitan. Jadi mau nggak mau sebenarnya harus ada dosennya. Okay. Cuma ya ini karena COVID ini jadi amburadul TA-nya. Ya. Kamu waktu itu sebelum ada COVID, kamu target selesai kapan? Waktu itu sebelum ada COVID, kamu membayangkan kamu akan selesai kapan? Aku membayangkan Mei itu selesai, Kak. Selesai semua tuntas. Paling ya tinggal jilid atau apa. Targetku itu Mei itu tinggal kumpul, tinggal belajar buat sidang. Cuma sampai Juni ini masih ya lumayan lah yang harus dikerjakan. Walaupun nggak terlalu banyak. Ya. Kalau selesai Mei dan kamu sidang, wisudanya kapan? Harusnya itu Agustus mungkin, kalau nggak September. Ya. Ada kemungkinan nggak kamu bisa jadi lewat dari wisuda Agustus atau September itu, gara-gara situasi sekarang? Oh iya, sangat memungkinkan. Aku bahkan berencana, ya nggak berencana sih, cuma kalau memang hasil akhir dari tugas akhirnya gak maksimal, mending aku nambah semester supaya skripsiku yang aku kerjakan ini hasilnya lebih baik daripada buru-buru untuk ngumpulin skripsi tapi hasilnya nggak baik. Jadi mending nambah semester untuk memperbaiki skripsi. Oke. Wah, aduh, nggak sesuai target, nggak enak pasti ya? Iya, sangat gak enak. Iya. Terus bukannya ini ya, ketika misalnya kamu mundur ke satu semester, itu juga ada pengurangan nilai, enggak? Oh, kalau pengurangan nilai enggak, Kak. Enggak, tetap gitu ya? Tetap. Jadi bukan ya, karena ini kamu lewat dari targetnya nih, jadi misalnya kamu dapat A jadi amin gitu, enggak ya? Oh, enggak. Itu enggak kok. Oke. So how do you feel? Apa yang kamu rasain ketika melihat situasi kayak gini dan planningmu tertunda gitu? Bahkan wisudamu jadi justru tertunda. Kamu nggak jadi wisuda.
Ya apa ya, kecewa lah, apa ya, sempat bingung lah, sempat khawatir, waduh ya apa ini. Ketambahan kan aku sebenarnya butuh teman-teman lah, butuh kumpul sama teman-teman supaya kerja itu lebih enak lah. Cuma ya karena COVID ini jadi semuanya berantakan, sedih, bingung, terus gak tahu ini mau ngapain nanti. Oke. Pernah sampai mikir nggak kenapa ya kok diizinkan situasi kayak gini? Aku malah mikirnya yang lain kak. Aku Apa? mikir kalau Tuhan ngasih aku kesempatan untuk tugas akhir di semester ini, terus ketambahan pandemi corona ini, aku malah mikir kayak Tuhan ngasih hukuman lah deh aku. Aku malah mikir kayak kesalahanku ini banyak, terus Tuhan jadi menghukum aku, terus Tuhan ngasih ini buat aku supaya aku ini kapok gitu. Aku malah mikirnya gitu. Rasa lebay sih kak, cuma emang itu sih terasa. Iya, 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 iya. Nah, aku nggak menyalahkan perasaanmu, nggak apa, memang itu kamu rasakan dan itu real memang yang kamu rasain. Aku justru pengen gali lebih dalam. Why? Kenapa kamu merasa uh, Tuhan sedang menghukum? Apa yang kamu lihat dalam dirimu? Kamu kan tadi bilang kamu kayaknya banyak salah, banyak apa? Karena banyak kesalahanku, jadi kayaknya Tuhan menghukum. Apa-apa yang kamu pikirkan? Soalnya 2019 kemarin 1 tahun penuh itu aku apa ya, meninggalkan pelayanan band. Terus juga selain meninggalkan pelayanan band, aku juga menghilang dari persekutuan pemuda remaja itu loh. Jadi aku gereja pagi, terus cepat-cepat pulang, cepat-cepat ngilang. Jadi nggak ada persekutuan sama teman-teman, ngilang dari teman-teman, sama ya itu tadi kayak nggak pelayanan lagi. Kamu Terus merasa jauh dari Tuhan gitu di 2019 ya itu? jauh dari Tuhan. Makanya aku mikir kayak mungkin ini cara Tuhan ngukum aku supaya nggak ninggal no pelayanan lagi kayak dulu. Gitu Pak. Ya, ya. Tapi kamu yakin ini adalah cara Tuhan menghukum, bukan cara Tuhan untuk melakukan hal yang lain? Uh, ya apa ya, aku nggak ngerti sih Kak. Soalnya kan aku nggak mikir kalau Tuhan sedang melakukan hal lain. Cuma mungkin karena aku lagi bener-bener down lah. Tahun ini tuh aku bener-bener down. Awal tahun itu wis menurutku Kak, Januari itu wis mulai hidupku mulai hancur lah, wis mulai kacau gitu. Jadi aku nggak mikir kalau Tuhan masih kasihan ambil aku. Jadi aku mikir ya ini emang cara Tuhan menghukum aku lah. Supaya aku balik persekutuan lagi, terus pelayanan dek ben lagi itu. Oke. Aku wis gak mikir Tuhan masih kasih apa? Aku nggak mikir Tuhan masih kasih kesempatan buat aku karena emang Januari kemarin aku wis gila ya. Pokoknya segitulah Pak. Oke. Ya, ya. Eh, apa hal yang positif yang muncul ketika situasi ini ada, yang kamu dapat? Hal baru yang positif justru yang kamu gak dapatkan sebelumnya dan sekarang kamu dapat. Aku pengen tahu, kita coba tinggalkan itu dulu. Hal baru waktu selama COVID lah Pak. Sebenarnya ada sih hal. Jadi selama pandemi PSBB kan aku di rumah itu hal lain selain mengerjakan TA itu Kak, sering buat stiker WhatsApp. Nah, itu aku apa ya, kayak dapat ilham lah istilahnya, dapat pencerahan bagaimana Tuhan bentuk kita lah. Jadi kalau buat stiker kan ada sisi-sisi yang harus dihilangkan, kayak dihapus satu-satu gitu. Okay. Nah itu kalau menghapus sisi-sisi stiker yang nggak perlu itu rumit gitu loh. Jadi harus di zoom, terus harus dihapus kecil-kecil gitu. Okay. Nah kalau misalnya proses penghapusan bagian-bagian yang nggak perlu dari stiker itu sudah selesai, itu stikernya hasilnya pasti bagus gitu loh. Ya sama kayak aku mikir kalau Tuhan itu bentuk kita itu kayak gitu. Jadi kita itu stiker bahan mentahnya Tuhan. Jadi Tuhan itu berusaha menghapus sisi-sisi yang nggak diperlukan dari diri kita. Kalau misalnya sisi-sisi yang nggak diperlukan dari kita itu sudah selesai semua, pasti kita jadi stiker yang bagus dan pasti dipakai banyak orang. Ya, jadi ketika kita sudah menjadi apa yang Tuhan mau di diri kita, pasti kita nanti jadi berkat di
banyak tempat lah. Aku mikirnya kayak gitu. Wow. Dan kamu merasa, aku mau tanya nih, dan kamu merasa kamu sedang digitukan sama Tuhan sekarang? Nah, itu nggak tahu sih Kak. Aku kan bukan tipe orang yang rajin saat teduh. Aku saat teduh ya bolong-bolong. Cuma ketika aku membuat stiker itu kayak apa ya? Diingetin ya. Dalam hatiku itu kayak ada yang bilang, ya ini loh caranya Tuhan bentuk kamu. Kamu telaten untuk membuat stiker satu-satu kecil-kecil. Ya kayak gitu juga cara Tuhan bentuk kamu. Secara telaten dan secara sabar menghapus bagian-bagian yang nggak perlu dari kamu. Aku pikir gitu. Wow, that's deep loh, kan? Ya, lebay Kak, rada lebay, tapi emang itu cinta rasa. Ya, karena itu pengalaman pribadi kan, dan aku juga nggak bisa tolak, itu yang kamu alami sendiri, itu yang kami rasakan sendiri, dan 2019 ya memang tahun yang kamu alami sendiri kan, dan di awal 2020 ini juga masa-masa yang kamu alami sendiri, jadi ya it's okay untuk mengenal Tuhan lewat itu, tapi setidaknya justru bagus. Hal-hal yang kamu lakukan itu justru membuat kamu justru makin lihat, oh Tuhan itu cara kerjanya ini ya, gitu. Ya, Itu keren loh, itu justru malah keren. Nah, justru malah di sini aku mau komen, jangan-jangan Tuhan bukan sedang menghukum kan, tapi dia sedang memurnikan anaknya lagi gitu. Karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, maka kamu diproses, dimurnikan gitu. Jadi bukan hukum doang, tapi dia memurnikan karena saking cintanya, maka dia proses gitu. Kamu nggak dibiarin ngilang. Iya Kak, aku awal-awal itu ya karena ya awal tahun karena ada masalah di tempat lain, terus kena COVID ini aku mikir, ya itu tadi kayak Tuhan menghukum aku. Terus semakin lama PSBB berlangsung, pandemi berlangsung, aku mikir kok kayaknya Tuhan memang pengen bentuk aku supaya aku bisa jadi berkat. Gak tau lah, aku mikir kayak gitu loh, lebay sih Kak. Iya. Tapi mungkin kamu harus melihat Tuhan, justru sebenarnya kamu sudah melihat sebenarnya bahwa Tuhan bukan cuma hukum gitu. Justru ini bukan cuma hukuman, ini justru karena karena cintanya Tuhan, maka dia bekerja dalam hidupmu dengan cara kayak gini, gitu. Ya. Jadi ketika kamu melihat kayak gini nih, aku mau tanya, ketika kamu melihat kayak gini nih, gimana kamu menerima bahwa kamu itu jadi beberapa kegiatanmu lambat? Jadi lebih ringan nggak? Ada efeknya Kak? Ketika kamu melihat, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, apa efeknya terhadap cara kamu nerima skripsi yang mundur, wisuda yang batal? Ya, benernya aku sempat ditegur sama suatu perikop di Alkitab loh Kak, di Matius pasal 6. Aku lupa ayatnya berapa, ayatnya soal hal tentang kekhawatiran. Jadi waktu itu ketika aku khawatir sama kuliahku, khawatir sama tugas akhirku, khawatir sama masalahku yang lain, terus waktu itu aku iseng buka YouTube. Terus itu ada kayak video motivasi gitu loh. Nah itu waktu itu ngambil ayatnya dari Matius pasal 6 ya yang tentang kekhawatiran gitu loh. Nah, waktu itu Tuhan Yesus bilang, itu loh coba lihatin burung-burung di langit itu loh nggak kerja untuk cari makan, nggak bingung tempat tinggalnya, dipelihara sama Tuhan. Apalagi kamu yang anaknya gitu loh. Aku semenjak membaca perikop itu aku jadi kayak ya khawatir masih ada, cuma jadi kekuatan tersendiri gitu loh Kak sama yang perikop itu. Makanya aku sekarang paling suka itu baca Matius pasal 6 itu ya tentang kekhawatiran itu. Yang paling menguatkan lah. Ya. Wow, ya ini sebuah perjalanan ya, journey ya. Dari masa-masa kamu merasa hilang, terus habis itu kamu mengalami pukulan atau apa gitu, dan sekarang kamu bisa melihat Tuhan ternyata kerja, bentuk kamu pelan-pelan, ngukir pelan-pelan, untuk kayak gitu deh. Nah itu perjalanan yang keren sebenarnya. Tapi thank you ya, udah mau sharing di sini. Oh iya Kak. Awalnya cuma tanya pengalamanmu di skripsi doang ini, tapi that's a good story. Nah ada tempat untuk kamu untuk men-sharingkan ini nggak? Kamu di Journey with God juga nggak? Iya Kak, Journey with God. Sharing-sharing ke mereka juga. Cuma sekali itu pun
secara garis besar lah, Kak. Aku Oke. lebih nggak tahu mau cerita apa bener ya. Oke. Lebih memendam lah istilahnya. Ya. Nggak tahu mau cerita apa. Ya. Proses kita untuk mempercayakan sesuatu ke orang kan bertahap. Ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu punya tempat itu, gitu. Bisa nggak sendirian lah. Ya, Kak. Tidak seperti masa-masa sebelumnya. Oke, Gan, thank you ya ngobrol-ngobrolnya. Aku mau menutup episode ini dengan satu lucu-lucuan. Sepertinya kamu udah tahu, jadi ini wrong answer only. Wrong answer only ini kamu harus jawab salah doang gitu. Oke. Jadi salah doang, dan aku kasih 10 pertanyaan, 9 pertanyaan pertama harus salah, pertanyaan ke-10 boleh benar. Oke, siap. Nah, pertanyaan kedua. Harus cepat ya, Gen ya. Semoga. Sebutkan nama lengkapmu. Ronald Reagan. Kedua, kolam renang biasanya digunakan untuk Cuci baju. Wadaw, kolam renang cuci baju. Ketiga, kamu makan siang dengan lauk Nasi. sampai kencang itu suara orang di kita. Oke. Keempat, kepanjangan dari KPR. Iya. Sapara Rasul. Kelima, apa olahraga terfavoritmu? Catur. Wih, kamu bisa main catur? Enggak ya berarti ya. Keenam, sebutkan tanggal lahirmu. 18 Februari 1994. Ini kamu sok muda ya? Benar. Oke, ketujuh gitu. Gitar listrik biasa dipakai untuk buat mukul kasur. Ya Allah. Oke, biasanya kalau kamu ngeband, ini pertanyaan ke-8 ke-8 gitu. Biasanya kalau lagu slow, lagu yang katanya itu lagu worship, lagu pelan gitu, lagu penyembahan gitu kan. Nah, kamu menyalakan efek distorsi toh? Guna dari distorsi adalah ngerusak telinga. Awas lo aja kenceng-kenceng jemaat. Amin. Oke, ke-9, Hans adalah siapa bagimu? Musuh terbesar. Oke, ke-10, dari perjalanan cerita hidupmu, siapa Tuhan buatmu? Papa. Kenapa? Aku merasa cuma Tuhan yang tahu apa yang tak butuhkan. Jadi cuma Tuhan yang peduli sama aku lah. Jadi aku merasa kayak Tuhan itu papaku. Papa benar-benar papa lah. Oke. Iya. Dan memang Alkitab juga bilang itu. Dia adalah Bapa kita yang paling ngerti apa yang kita butuhkan. Dan Bapa itulah yang menunggu di depan pintu ketika anaknya yang berdosa udah jauh terus mau pulang. Dan ketika anaknya mau pulang, dia nggak hukum, nggak marahin, justru dia lari dan peluk anaknya. Karena dia senang anaknya balik lagi. Ya Bapak kayak itulah yang bekerja buat kamu sekarang. Thank you Gen ya, thank you ceritanya, thank you ngobrol-ngobrolnya hari ini, cerita tentang skripsi, tentang perjalanan hidupmu. Semoga teman-teman terberkati dari cerita hidupnya Regan. Amin. Dan ya kalau misalnya teman-teman mau belajar main gitar, silakan datang ke guru gitar ini gitar main gitar. Pelayanan gitar dan semoga nanti pas COVID ini kamu kadang-kadang masih pelayanan kan? Diminta pelayanan nggak ini? Syuting masih ibadah gini ya? Masih ya? Oh ya masih. Masih ya. Nah ini pemain gitar kita, teman-teman bisa minta ajarin dia. Dia juga suka ngajarin teman-teman yang ini lebih muda yang belajar main gitar juga. Ya. Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya dari series ini. Semoga series ini akan membuka lebih banyak lagi cerita-cerita pengalaman bersama dengan Tuhan, hidup dari teman-teman KPR dan kalian terberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless. See you, Regan. God bless.